Oke, shalom. Ya, nggak sadar udah hari ke-20 dan kita sudah sampai di kejadian 7 ya, perikopnya tentang air bah. Kali ini kita akan langsung baca dari ayat 1 sampai ayat 6 dulu. Supaya nggak terlalu panjang karena ayatnya sampai 24 ya. Kita sampai ayat 6 dulu aja. Oke. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Oke, jadi di sini kita lihat ya, ada istilahnya ada standar yang Tuhan taruh ya. Jadi karena semua tokoh di Alkitab itu manusia biasa, Tuhan pasti akan berikan pembanding dan berikan standar yang sesuai gitu ya. Karena tidak ada manusia yang sempurna gitu kan. Ya, kita bisa lihat bagaimana Henokh langsung diangkat Tuhan gitu, dan sekarang kita lihat bagaimana Nuh gitu kan. Selalu dulu ada Habel, waktu di awal-awal ada Habel meskipun dia dibunuh sama Kain, tapi kita bisa melihat bahwa ada kriteria-kriteria khusus di mana Tuhan itu mengkhususkan seseorang gitu ya. Bukan karena orang itu memang dilahirkan spesial, tapi karena orang itu melakukan sesuatu yang spesial bagi Tuhan gitu ya. Untuk Henokh, dia bahkan sampai diangkat Tuhan karena hubungannya yang begitu dekat, begitu intim dengan Tuhan gitu kan. Dia adalah orang yang bergaul dengan Tuhan secara karib kayak gitu ya. Udah seperti apa ya, teman dekat kayak gitu ya. Kok dijelaskan di Alkitab itu ya hidup bergaul dengan Tuhan, dan itu tidak dilakukan orang-orang sezamannya gitu kan. Jadi kita lihat benar-benar betapa kontrasnya apa yang dilakukan Henokh dengan orang-orang sezamannya. Kalau kita lihat tentang Habil ini adalah orang yang tulus hati gitu kan. Dia melakukan segala sesuatunya dengan tulus hati, bahkan korban yang diberikan pun Tuhan senang gitu kan. Dan itu adalah korban pertama yang Tuhan sukai yang tercatat ya. Kita nggak tahu apakah sebelum itu Adam Hawa sudah pernah melakukan korban dengan, ya mungkin sudah ya, tapi yang tercatat dan menyenangkan hati Tuhan itu yaitu gitu kan, Habil yang pertama. Sayangnya dia meninggal gitu kan, tapi bahkan setelah dia meninggal pun Tuhan tetap bela gitu kan. Karena itu sih Kain mendapatkan peringatan, mendapatkan tulah dan sebagainya. Oke, jangan salah paham tentang tulah. Tulah itu bisa macam-macam bentuknya ya. Salah satunya adalah tanda yang diberikan Tuhan kepada Kain, dan juga ini ya, pengusiran Kain dari tanah tempat dia dipersaharakan kayak gitu ya. Oke, jadi kita lihat di sini bahwa Nuh ini dianggap sebagai sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Jadi di zamannya Nuh ini tergolong adalah orang yang benar. Jadi dia melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Dia berkenan di hadapan Tuhan meskipun dia nggak sempurna, gitu ya. Dia tidak sempurna, dia tidak seintim Henokh mungkin, tapi dia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan di antara orang sezamannya, gitu ya. Jadi ada kriteria gitu. Karena itu tadi ya. Seperti halnya zaman dulu, zaman sekarang gitu kan. Kita dihadapkan dengan situasi yang berbeda-beda, dengan kondisi yang berbeda, dengan kehidupan sosial yang berbeda, tuntutan yang berbeda, kecanggihan teknologi dan sebagainya itu membuat orang itu bisa berubah sifat, berubah kultur gitu ya. Nah di sini si Nuh ini dibandingkan dengan orang sesamanya. Begitu juga dengan kita ya. Kita pasti kita nggak akan dibandingkan dengan orang-orang sezamannya Nuh. Kita nggak akan dibandingkan dengan orang-orang pada zaman perjanjian lama ataupun zamannya Tuhan Yesus ada di bumi. Karena zamannya beda, kulturnya beda, iklim dan lain sebagainya semuanya berbeda. Jadi yang perlu kita telah untuk kita pelajari ya dari Nuh di sini adalah bagaimana untuk tetap firm, tetap strong, tetap setia, tetap teguh meski keadaan sekitar itu tidak mendukung. Itu terlepas dari kultur, terlepas dari habit dan lain sebagainya gitu. Tapi kita belajar dari Nuh tentang ini. Dan itulah nilai yang bisa kita pelajari sampai sekarang. Karena kalau kita mau mempelajari nilai-nilai yang lain, kita nggak akan
relevan gitu ya, karena zamannya beda. Tapi kita bisa mempelajari tentang nilai ini, yaitu tentang bagaimana Nuh ini tetap berusaha setia pada Tuhan meskipun dengan kondisi pertentangan di zamannya. Zamannya banyak orang yang sudah jatuh dan mereka tidak peduli lagi dengan Tuhan. Gitu ya. Oke, ya itu pelajaran yang perlu kita ambil sih, kayak gitu ya. Oke, kita lanjut dulu. Dari segala binatang yang tidak haram haruslah kau ambil 7 pasang jantan dan betina, tetapi dari binatang yang haram 1 pasang jantan dan betina. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang jantan dan betina, supaya terpelihara kehidupan keturunannya di seluruh bumi. Oke. Ayat 2 dan 3 di sini membahas tentang pemilihan binatang. Kita tahu bahwa setiap hewan itu tidak akan datang dengan sendirinya berpasangan kepada Nuh. Nuh nggak perlu nyari-nyari muter-muter gitu kan. Tapi di sini ada sesuatu yang dikhususkan Tuhan, yaitu dari segala binatang yang tidak haram haruslah kau ambil 7 pasang jantan dan betina, tetapi dari binatang yang haram 1 pasang jantan dan betina. Ada yang unik di sini gitu kan. Di sini disebutkan tentang binatang yang tidak haram dan binatang yang haram. Ini kenapa ini menjadi unik? Mungkin nggak tahu ya, banyak orang yang sudah menyadari atau belum. Tapi menurutku masih banyak yang belum menyadari bahwa di saat ini, di saat zamannya Nuh, 10 firman itu belum diturunkan gitu kan, dan belum ada juga aturan-aturan mengenai apa yang boleh dimakan dan tidak. Bahkan ini di pasal-pasal sebelumnya, yang menjadi makanan manusia itu hanyalah tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan, tumbuh-tumbuhan berbiji dan buah-buahan itu kan, itu yang jadi makanan manusia. Tapi di sini sudah dikatakan tentang binatang yang tidak haram, artinya di sini sudah ada pengklasifikasian hewan apa yang haram dan hewan apa yang halal, kayak gitu katakanlah. Tapi kalau kita lihat di pasal-pasal sebelumnya belum ada tuh, nggak disampaikan gitu ya. Jadi kita bisa asumsikan begini, kalau kita dengar kata halal dan haram sekarang itu kan, kita konotasinya itu mengarah ke agama tertentu gitu ya. Maksudnya itu adalah ketentuan agama yang melarang seseorang untuk makan binatang tertentu, atau untuk istilahnya apa ya, tidak dianjurkan untuk makan binatang tertentu, pantang untuk makan binatang A, B, C, D. Ada yang pantang untuk makan sapi, ada yang pantang untuk makan babi, ada yang pantang untuk makan apa lagi ya, ya itu. Tapi itu kembali kepada agama gitu ya. Tapi kalau di sini mungkin seringkali juga banyak orang yang lupa bahwa di zaman Nuh, di zaman itu konsep tentang agama itu masih bias. Mereka nggak punya aturan yang spesial, punya hari-hari khusus belum ada, aturan tata cara beribadah belum ada. Bahkan mereka menyebut Allah itu hanya Yahweh. Yahweh yang artinya adalah aku. Ya aku gitu. Seolah-olah ya istilahnya kalau kita seakan menyebut sebagai Tuhan yang Maha Esa, ya Tuhan yang hanya satu-satunya itulah gitu. Dia tidak disebutkan sebagai nama apapun di zaman itu gitu ya. Bukan karena agama belum ada ya, karena agama itu sebenarnya sebuah sistem kepercayaan ya. Jadi kalau sekarang kita memilah agama-agama menjadi agama yang resmi dan tidak resmi, ada yang agama yang ini ya, apa, diberi nama bahkan agama A, B, C, D, tapi di zaman itu belum ada. Ada yang menganggap bahwa agama waktu itu agama ini apa namanya, Yahudi gitu kan. Ada yang menganggap Yahudi, ada yang menganggap katakanlah Muslim, ada yang menganggap bahwa itu apa namanya, kepercayaan zaman dulu, nggak tahu lah gitu. Tapi kita perlu ingat bahwa konsep agama itu diciptakan oleh manusia yang sudah modern. Bahkan manusia-manusia zaman purba itu
kita kenal sebagai umat-umat animisme, dinamisme dan lain sebagainya gitu kan. Jadi sebenarnya konsep agama yang ilahi sendiri itu belum ada waktu itu. Tapi di sini Tuhan sudah menyebutkan tentang hewan yang tidak haram dan yang haram. Artinya seiring berjalan waktu dari zamannya Adam sampai ke Nuh, mereka sudah mendevelop sebuah sistem atau sebuah tata cara yang menentukan hewan apa saja yang haram untuk dimakan dan halal untuk dimakan. Halal dan haram ini kriterianya ada banyak ya. Jadi ini bukan tentang dilarang dan tidak oleh Tuhan, tapi ada kriteria-kriteria tertentu yang itu menjadi larangan. Katakanlah gini, manusia itu belajar dari pengalaman gitu ya. Dan aku juga percaya bahwa Adam dan Hawa dan keturunannya belajar dari pengalaman. Gitu ya. Kalau kedepannya nanti Tuhan akan memberikan aturan tentang halal dan haram, tapi di sini belum. Yang artinya mereka belajar tentang halal dan haram itu dari pengalaman. Bagaimana tentang pengalaman mereka waktu mereka memakan hewan-hewan yang sudah ada. Karena sebelumnya kan mereka belum pernah makan hewan tuh. Mereka masih makan tumbuhan dan tanaman. Entah dari mana idenya, terus di zamannya Habil sudah ada kambing domba digembalakan, artinya mereka sudah mulai agak modern. Mereka sudah nggak cuma berburu dan meramu, tapi sudah bercocok tanam dan beternak kayak gitu ya. Nah di sini kita bisa lihat bahwa ada perkembangan, ada experience, ada evolusi gitu, evolusi perlahan tentang pola hidup. Dan tentang ini ya, tentang haram dan tidak haram bisa jadi ini ditentukan dari efeknya gitu ya. Ada hewan-hewan tertentu yang bermanfaat atau layak untuk dimakan, dan ada hewan-hewan yang tidak layak untuk dimakan kayak gitu ya. Di sini juga nggak disebutkan yang haram itu apa, yang tidak haram itu apa gitu, tidak sedetil. Nanti ada yang lebih detail dengan ini ya, ciri-cirinya gitu. Masih di Kejadian juga kalau nggak salah. Kejadian apa keluaran kayaknya. Oke, tapi intinya gitu. Ini di sini Tuhan minta yang tidak haram diambil 7, yang haram diambil 1 pasang aja. Di sini jelas ya, kita lihat tujuannya gitu kan. Kenapa yang tidak haram diambil 7, sedangkan yang haram cuma diambil 1? Ya, seperti yang ada di ayat 3 ya. Supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Supaya hewan-hewan yang haram itu tidak lebih banyak dari hewan yang halal. Jadi akan lebih spesies hewan yang layak untuk dimakan, yang baik untuk dimakan itu lebih banyak daripada hewan-hewan yang berbahaya untuk dimakan. Katakanlah kata beracun. Oke, kata beracun itu nggak terlalu banyak spesiesnya, dan itu tidak layak makan karena dagingnya beracun. Mau gimana lagi gitu kan. Terus ada hewan-hewan yang tidak layak makan, contohnya apa ya, ubur-ubur mungkin, nggak tahu ya, ubur-ubur ada yang dimakan ya, tapi itu berbahaya gitu kan. Jadi ada hewan-hewan tertentu yang dia tidak layak untuk dimakan dan spesiesnya biasanya nggak banyak gitu ya. Oke, itu ya bisa dikatakan cocok logi, bisa dikatakan itu logika. Tapi ini masuk akal karena sampai sekarang pun kita manusia ini sudah mengkonsumsi sekian banyak binatang ya. Bahkan ada di beberapa daerah yang mereka sampai makan kalajengking, ulat dan lain sebagainya. Ya mungkin itu terlihat ekstrim, tapi kalau itu edible dan dia mengandung nilai gizi yang tepat, berarti itu layak makan gitu ya. Meskipun kesannya ekstrim gitu ya. Oke, kita lanjut dulu. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi, 40 hari 40 malam. 40 hari 40 malam berarti lebih dari 1 bulan ya. Dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang menjadikan ini. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Oke. Sekali lagi itu melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Oke, dan di sini kita akhirnya tahu bahwa waktunya adalah 40 hari 40 malam. Nah, di sini ini sekali lagi ini adalah kronologi yang tidak berurutan gitu. Sebelumnya Tuhan meminta meminta Nuh untuk menyiapkan makanan sebelum dia menyebutkan berapa hari dia harus menyiapkan itu. Dan ternyata di sini sebelum dia naik ke kapal, Tuhan bilang, aku akan kirim hujan 40 hari 40 malam.
Ini hanya hujannya. Sekali lagi Tuhan tidak memberikan detail selesai banjirnya itu kapan gitu ya. Jadi ini baru hanya hujannya gitu ya. Jadi memang dan kurang detail Tuhan ngasih tahu. Tapi di sini sekali lagi lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Jadi Nuh ini benar-benar belajar taat di sini. Meskipun perintahnya nggak detail, meskipun banyak hal yang dia tidak ketahui, tapi dia melakukannya dengan semangat gitu ya. Gimana enggak gitu kan. Kalau kita lihat di sini ya, Nuh berumur 600 tahun ketika air bah meliputi bumi. 600 tahun. Padahal sebelumnya Tuhan sempat bilang bahwa umur manusia akan 120 tahun saja kalau nggak salah. Oke, ya 120 tahun. Itu di ayat 3 di pasal 6 kemarin. Jadi kita umur masih hanya akan 120 tahun tadi. Tapi di sini Nuh sudah 600 tahun. Ya artinya ini degradasi umurnya masih belum berjalan maksimal ya, meskipun ini sudah cukup degradasi karena sebelumnya usia Adam katakanlah dia 930 tahun. Udah hampir 1000 tahun gitu kan. Tapi sini Nuh baru sampai 600. Dia meninggalnya umur berapa ya? Yang nanti kita bahas ya. Yang jelas di sini umur dia sudah cukup menurun dari nenek moyangnya. 600 tahun itu, dan itu udah tua. 600 tahun itu jelas sudah tua banget. Tapi di sini kita lihat bagaimana dia semangat untuk mengikuti apa yang Tuhan ajarkan. Oke. Oh, ya ampun. Sorry. Baru pulang kerja langsung siap-siap bikin renungan. Ya masih ngantuk banget. Oke, mungkin kita lanjutkan dikit kali ya. Baru sampai 6 nanggung nih. Ya kita lanjut aja sampai 10 aja sekalian ya. Oke, masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istri anak-anaknya. Oke, di sini kita tahu bahwa Sem, Ham, dan Yafet sudah menikah. Ini agak berbeda dengan film Noah. Kalau kita pernah nonton ya, di situ Sem, Ham, dan Yafet itu belum menikah, dan yang sudah menikah baru Ham, kalau nggak salah ya. Kayak dia punya anak sama yang memerankan yang jadi Hermione di Harry Potter. Oke, di sini Sem, Ham, dan Yafet sudah menikah. Kita nggak tahu mereka nikahnya sama siapa, gitu kan? Yang jelas mereka sudah menikah dan tentunya mereka sudah dewasa, gitu ya. Di sini peran Nuh sangat penting. Kenapa? Karena dia, istri dan anak-anaknya dan istri anak-anaknya selamat, gitu ya. Dia sudah menjadi kepala keluarga yang cukup baik. Dari binatang yang tidak haram dan yang haram, binatang yang tidak haram dan yang haram, dari burung-burung dan dari segala yang merayap di muka bumi, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, jantan dan betina, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Setelah 7 hari datanglah air bah meliputi bumi. Oke, jadi hujan selama 7 hari, lalu sudah mulai banjir. Dan hujannya masih belum berhenti sampai 40 hari, ya kan, gitu kan. Gitu ya. Jadi disitulah titik puncaknya, awal mula terjadinya air bah. Oke, jadi intinya Tuhan Nuh melakukan segala sesuatu yang diperintahkan, dan binatang-binatang itu datang dengan sendirinya. Dia sudah mengajak anak-anak dan istri anak-anaknya untuk diselamatkan di bahtera itu, gitu ya. Ini agak berbeda kalau kita lihat ya, kisah Alkitab ini sedikit berbeda dari cerita Noah di film itu. Karena kenapa? Di Noah itu kita bahkan lihat ada Nephilim, yang di sana Nephilim itu digambarkan sebagai ya bisa dibilang raksasa, tapi kok mereka bikinnya kayak ini ya, malah lebih kayak mirip golem gitu ya. Tahu golem? Manusia batu. Ya, something like that. Jadi Nephilim yang digambarkan di film itu
agak sedikit jauh berbeda dari yang terbayangkan dari yang dicantumkan di Alkitab gitu ya. Dia namanya juga film ya, biar hebring, biar keren gitu ya. Ya itu mungkin yang bisa kita pelajari sampai ayat 10. Jadi di Kejadian 7 ayat 1 sampai 10. Besok di hari ke-21 kita akan lanjut, kita akan selesaikan dari Kejadian 7 ayat 11 sampai 23. Ini masih di air bah ya. Jadi kita masih membahas tentang banjir gitu ya. Oke, mungkin cukup sampai malam ini, waktunya istirahat. God bless you.